Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Keberadaan sosok ayah tentunya tak kalah penting dengan ibu. Bagi anak-anak, ayah adalah laki-laki pertama yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan sosok pria sejati yang sangat dikagumi. Jadi tidak heran jika hidup tanpa ayah, maka hidup terasa hampa dan sepi. Karena pada dasarnya, ayah dan ibu adalah partner atau teman yang selalu memberikan kasih sayang terbaik untuk anak-anaknya. Di saat ibu tengah lelah dengan syaratnya aktivitas rumah dan butuh waktu istirahat, maka di saat itulah sosok ayah yang akan menemani anak-anaknya. Sehingga saat ayah pergi untuk selamanya, ini akan menjadi duka yang teramat dalam. Bapak Ibu sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, Bapak Olof hanya titip pesan buat kakak Anu, Sinona dan Adi Dani, dong harus hidup baik-baik, lain sayang-sayang lain. Hanya dengan begitu Bapak bisa tenang. Bapak Adolf Larat adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu banyak jasa yang telah ditorehkan dengan bukti telah mencerdaskan sejumlah anak-anak bangsa di negeri lelemutu tercinta. Untuk kita semua yang hadir saat ini, sebagian kita tentu sangat kenal dengan sosok seorang Bapak Olof Larat. Orangnya sangat humoris, banyak sengaja. Kalau ketemu pasti saja patung ketawa atau senyum. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, untuk keluarga besar Larat, keluarga besar Iriwadan, keluarga besar Koratutul, keluarga besar sektor Getsemani unit 1. Tentunya kita sangat kehilangan figur orang tua terhebat kita. Semua kita berdoa semoga almarhum diterima di sisi Tuhan. Selanjutnya kita mengikuti daftar riwayat hidup almarhum Adolf Larat. Ada data pribadi, nama lengkap Adolf Larat, tempat dan tanggal lahir Lambesar Timur 19 Agustus 1947. Agama Kristen Protestan, alamat Larat Ridho. Almarhum adalah anak dari pasangan ayah Markus Larat, ibu Dorcas Larat pun. Dengan 7 bersaudara, almarhum menikah dengan Dorcas Maria Iriwadan dan dikaruniai 3 orang anak antara lain 1 Diana Larat Letuar, 2 Marno Larat, 3 Dalman Larat, dan cucu 10 dan 3 CC. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 tepat jam 11:39 WIB di Rumah Sakit RSUD Anatoto Larat karena sakit dalam usia 75 tahun 10 bulan 13 hari. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, sebagai penguatan atas peristiwa besar yang melanda keluarga besar Larat Iriwadan, sama-sama kita akan ada dalam ibadah pemakaman yang akan dilayani oleh hamba Tuhan yang terkasih Pendeta Heri Maiseka. Kepada Bapak disilakan. Saudara silakan berdiri, kita akan mulai. Silakan.
menyanyikan kepujian bersama dari lagu GPM. Lagu GPM 277 ayat 1 dan ayat 2. Di hati rasa balisa balandong air mata. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita minta. Dengan Tuhan jangan jadi sukacita. Di waktu cobaan datang semesta semua. Di waktu cobaan datang semesta semua. Angkat hati kita Tuhan datang. Angkat hati kita Tuhan datang. Mensyirkan air mata. Hanya satu paling indah. Hanya satu paling indah. Penghibur dalam susah. Penghibur dalam susah. Bagai indah permata. Bagai indah permata. Allah yang maha kuasa. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita minta. Dengan Tuhan jangan jadi sukacita. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita minta. Dengan Tuhan telah jadi sukacita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Dialah menjadikan kita dan almarhum Bapa adalah pelarat menurut gambarnya dan tidak pernah meninggalkan kita binasa.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin ya amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21b. Jemaat silakan duduk kembali. Yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sekali lagi Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan peribadatan ibadah pemakaman ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Lengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kehidupan kami lebih khusus, bagi keluarga yang berduka. Bersabar kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Judul pembacaan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kematian terdengar begitu menakutkan. Namun sayangnya kematian itu datangnya tidak dapat diprediksikan. Artinya setiap orang tentu saja akan menghadapi kematian. Entah hari ini, besok, 2 hari lagi, atau beberapa tahun lagi. Pokoknya tak seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan merenggut nyawa kita. Apalagi ketika mendengar kabar atau berita tentang rekan kita, atau kerabat kita, atau orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita banggakan di hidup ini. Ketika mereka meninggal, pasti membuat kita selalu meneteskan air mata. Bahkan mungkin kita tidak mengenal orang tersebut. Lalu muncul reaksi kita untuk bertanya dan terus bertanya, mengapa dan mengapa hidup kita sesingkat ini?
Seakan-akan kita menyalahkan Sang Pencipta kita. Sementara menurut prediksi kita, ramalan kita mau hidup 1000 tahun lagi, Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menentukan hari, bulan, tahun kapan kita harus meninggalkan dunia atau mati. Hanyalah Allah saja yang tahu. Itu berarti sebagai anak-anak Tuhan kita mesti bersepakat bahwa peristiwa kematian adalah hak Tuhan dan bukan hak kita manusia, atau bukan hak siapa-siapa, tetapi itu adalah hak Tuhan. Kematian merupakan sebuah skenario ilahi, sebuah program atau rencana Allah di hidup ini. Hari ini mungkin kita masih kuat dan sehat, tetapi bisa saja besok kita meninggal. Ada yang karena kecelakaan, penyakit, atau bahkan tiba-tiba begitu saja. Lalu apakah hidup menjadi penuh dengan ketakutan akan kematian? Tidak. Seharusnya realita atau kenyataan akan kematian justru membuat kita semakin memaknai hidup ini dengan melakukan hal yang terbaik setiap waktu. Bagi orang Kristen, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Kematian badani atau tubuh akan membawa kita akan kehidupan kekal bersama Allah di surga. Mungkin di antara kita, saudara, mungkin di antara kita dirawat di unit gawat darurat atau yang disebut UGD, sebuah rumah sakit karena sesak napas atau penyakit lainnya. Ketika dirawat, kita diberi uap air yang menutupi hidung dan mulut kita. Dalam keadaan terbaring lemas di atas kasur rumah sakit, kita hanya berpikir satu hal, yaitu andai kata saya mati hari ini, sudahkah saya memberikan yang terbaik? Mungkin kematian saya mendukakan hati keluarga saya, tapi harusnya saya senang karena bisa berjumpa, bisa bertemu Tuhan dan juga orang-orang yang pernah saya cintai, entah istri, suami, anak-anak, orang tua yang sudah mendahului saya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, dalam hati kecil kita bertanya, apakah hari ini saya harus mati, Tuhan? Apakah nanti? Pertanyaan-pertanyaan akan kematian semakin menakuti diri kita. Tetapi di saat yang bersamaan juga semakin membuat diri ini bersukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pernah juga merasakan kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, orang yang kita banggakan, orang yang kita agungkan di hidup ini. Dan itu sangat menyakitkan, saudara. Ketika hidup sudah sangat nyaman dan sangat menyayangi orang tersebut, tetapi tiba-tiba Tuhan memanggil orang tersebut pulang. Kesedihan tentu saja melanda kehidupan kita beberapa waktu lamanya. Tetapi pada akhirnya kesedihan itu berubah menjadi sebuah sukacita bahwa orang yang kita sayangi sekarang sedang bersama-sama dengan Tuhan dan tidak lagi merasakan sakit dan derita seperti yang ia alami di dunia ini. Hidup sebagai seorang Kristen harus menjadi lebih bermakna, lebih berarti, di mana kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus siap sedia setiap saat. Kita harus terus melakukan sesuatu yang terbaik, mulai dari sekarang dengan sukacita dan totalitas. Agar ketika waktunya tiba nanti, kita dapat berkata, inilah aku Tuhan, aku siap untuk Tuhan, aku siap bersama Tuhan. Kita sudah siap untuk menyatakan statement iman kita. Inilah aku Tuhan, aku siap untuk hidup bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, kematian juga membuat kita memandang pada salib Kristus
di mana salib Kristus yang Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai simbol sebuah kemenangan atas maut. Ketika kita mengarahkan mata kita kepada salib Kristus yang berdarah-darah itu, seharusnya membuat kita malu untuk berbuat dosa lagi. Kematian Yesus membawa kemenangan atas maut dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan membuat kita kuat. Pengharapan membuat kita tegar dalam menghadapi hidup ini. Sudahkah kita sepakat untuk menjadi 5 gadis bijaksana dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang selalu berjaga-jaga, yang selalu siaga setiap waktu? Apakah realita atau kenyataan akan kematian badani yang harus kita alami di hari esok membuat kita semakin memaknai hidup ini? Ingatlah saudara-saudaraku, kita semua manusia di dunia ini adalah calon-calon jenazah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua manusia di dunia ini adalah calon-calon jenazah. Artinya apa? Artinya lambat atau cepat kita pasti melalui yang namanya kematian. Dan tidak seorang pun akan luput dari skenario ilahi ini. Amin. Yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan ada dalam prosesi peletakan tangkai bunga sebagai tanda kasih untuk almarhum untuk yang terakhir kalinya, yang berkenan meletakkan setangkai bunga yang pertama. Berkenan kami mengundang yang terhormat Kecamatan Mimbar Utara dan terhormat Ibu Dizing SE, silakan. Kami mengundang yang terkasih Ketua Majelis Jemaat GPM Larat Kota Bapak Dirang Maiseka, disilahkan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya berkenan meletakkan setangkai bunga. Selanjutnya yang mewakili keluarga besar Orang Tutul, Ketua Persekutuan yang terkasih Bapak Ulis Labobar, disilahkan. Yang mewakili keluarga besar Rumian, Ketua Persekutuan Rumian Raladidisa Bapak Riki Patian, disilahkan. Gustiona Lara Tua, anak tertua, silahkan meletakkan setangkai bunga. Kata-kata pelepasan dan ucapan terima
terima kasih dari yang mewakili keluarga yang terkasih disampaikan oleh Bapak Roni kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu sidang kedukaan yang disayangi Tuhan. Dulu tidak ada kendaraan laut kecuali tokong. Jadi kalau datang dari luar desa, tidak ada mesin. Omset ya, terbohongi. Tokong 2 hari baru sampai. Tokong kecil-kecil di jembatan itu tunggu datang. Kalau bawa kanaga kah, bapak. Sengaja, kebetulan karena beta punya itu asli dari desa. Jadi bapak itu almarhum itu dia mungkin terlalu banyak darah dalam desa. Banyak orang termasuk bapak Lara harus menumpang tinggal di orang tua saya, mereka itu keras. Saya bisa pukul sampai jatuh di laut. Dengan satu bahasa saya, kalau saya bisa sekolah itu yang paksa. Sampai hari ini beliau dekat. Sampai sudah diangkat saudara. Saya terakhir ketemu almarhum 2 bulan yang lalu. Minta maaf karena saya waktu ini sekarang lagi sibuk-sibuk bangun saya punya kafe. Pulang 2 bulan lalu istri saya bilang begini, tadi mau belanja terdapat di toko. Beliau ini suka patroli di kakak dari ujung ke ujung. Biasa saya yang jadi terakhir. Dari kakak laki-laki terus sampai Adianto, baru balik sih gaji beta. Mungkin karena beta suka sering cerita karena sejalan dengan pemikiran. Istri saya bilang begini, benar kelihatan kurus sekali. Sampai tua untuk tetap perhatikan anak-anaknya. Satu waktu saya dengan beliau ini melakukan perjalanan untuk urusan lain ke dalam desa. Jalan darat itu belum ada, tapi numpak longboat dari darat. Untuk urusan keluarga di dalam desa, malam itu beliau cerita ke saya begini, Ade, dulu waktu ini paling keras, tapi katanya saya bisa bergerak. Jadi orang tua bilang, kalau orang tua sudah jadi petani, tidak bisa bicara kau kembali jadi petani. Lakukan bolong berhasil dong. Iya. Makanya itu saya terbeban dengan anak saya. Dia bilang. Itu kadang-kadang dari anak itu sudah berpikirannya aneh. Tidak ada kasih yang dibagi itu tidak. Tidak ada sepihak. Sebenarnya konsep hidup dan kehidupan. Kapan jaga hidup itu seperti yang difirman Tuhan bilang. Didik anak-anak menurut jalan yang patut bagi. Dan itulah tanggung jawab orang tua. Tapi juga ada firman Tuhan bilang, sayangilah ayah dan ibumu supaya lanjut usia. Jadi ya, orang tua tidak pernah meninggalkan beban untuk kita. Terima kasih banyak. Saya juga harus sampaikan kepada pemerintah Kecamatan Tanjung Barat, Kecamatan dan para stafnya yang berkenan hadir, juga dari pihak gereja Protestan Maluku dan juga lintas gereja yang juga berkenan Bapak Pendeta bersama perangkat pelayan, Kepala Desa Widol dan seluruh perangkat sektor Getsemani, sektor Petra dan juga sektor Zaitun. Yang kebetulan karena hari ini juga sektor Zaitun terpanggil untuk melakukan segala hal pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kami juga menyampaikan terima kasih Pak Saudara dari Koran Tuntun ya. Terima kasih banyak juga berkenan hadir untuk sama-sama kita ada dalam ibadah perkabungan ini dan juga dari perniaannya. Semua hal, Bapak Ibu yang lain yang beta minta maaf saya sempat sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu dalam segala niat dan maksud kita.
Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita. Mohon maaf sekali lagi untuk semua pihak jika dalam perawatan beliau, dalam sakit beliau, sampai dengan prosesi pemakaman ini adalah hal yang kurang. Kita minta maaf ya. Semua Tuhan akan memberikan lapang dada bagi kita. Untuk mari kita berdoa dan mengantarkan beliau ke tempat pemakamannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih, selamat siang dan shalom. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan untuk kami berkarya, untuk kami berjuang, untuk kami bekerja di setiap waktu sesuai profesi kami masing-masing. Di hari Bapa selaku persekutuan umat-Mu, saudara-saudara, kami ada kini dan di sini terkait dengan telah dipanggil Tuhan orang yang kami cintai, orang yang kami banggakan, orang yang kami sayangi, Bapak Allah. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi kami akan mengantar jenazah almarhum Bapak Olaf ke tempat pemakaman yang terakhir. Berkati kami semua, berikan kepada kami cuaca yang bersahabat bagi kami, agar prosesi mulai dari rumah duka ini sampai tempat pemakamannya dan kami kembali dalam ucapan syukur boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, disilakan berdiri. Kita kidungkan bersama lagu Ubuni Lolin Lolin Beria. Saudara, di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhum Bapak Adolf Larat ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhum di dalam rahmat Allah. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menatap wajah almarhum sesudah IDPT ditutup. Terima kasih. Meskilah kamu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah,
berjuang, tinggal hanya keribuan. Anakmu sekarang banyak berkorban. Tinggal hanya kerinduan. Anakku sekarang banyak berkorban. Saudara-saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Bapak Adolf Larat. Roh, jiwa, dan tubuhnya kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus. Kami keluarga besar Larat, keluarga besar Iliwadan, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua kita yang telah ada bersama kami untuk kita ada dalam prosesi pemakaman terhadap orang tua kekasih kami, almarhum Bapak Olof Larat. Kami tidak punya sesuatu yang dapat kami berikan. Kami keluarga hanya punya doa. Semoga pelayanan kita diberkati oleh Allah kehidupan. Selanjutnya kami dapat memulangkan semua kita ke medan gumul kita masing-masing dengan ucapan selamat siang, selamat pulang, dan shalom. Siti Baba.